teman-teman, kami adalah siswa dari SMP Negeri 2 Negara dari kelas 8B. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi media sosial. Sebelum itu, yuk berkenalan dengan anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Igusti Aisyah dari Master 3, nomor absen 14. Halo, perkenalkan nama saya Putri Andrestadi Dewi, nomor absen 31. Perkenalkan nama saya Nikomang Firmi Ginanti Sapitri, nomor absen 27. Perkenalkan nama saya Inyuman Bagus Yajaya Yoga, nomor absen 19. Sebelum ke pembahasannya, ada yang tahu apa itu media sosial? Ada yang tahu? Jadi, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa berinteraksi secara online, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, dan forum. Adapun jenis aplikasi media sosial yang ada pada handphone, komputer, dan lain-lain. Yuk, kita simak! Yang pertama ada blog. Blog merupakan singkatan dari weblog, yang artinya jurnal pribadi di internet yang berisi berbagai catatan dan pandangan penggunanya tentang berbagai hal. Contohnya ada blogger. Yang kedua ada social network. Social network atau jejaring sosial adalah layanan yang menitik beratkan hubungan pertemanan untuk saling berbagi informasi, pesan, foto, dan video. Contohnya ada Facebook. Nomor 3 ada microblogging. Microblogging adalah media yang lebih ringkas, memengaruhi alur interaksinya yang jadi lebih cepat dibandingkan blog. Contohnya ada Twitter. Yang keempat ada media sharing. Media sharing bisa digunakan untuk berbagi konten seperti foto, video, atau audio. Contohnya seperti Instagram dan YouTube. Yang kelima ada forum. Forum adalah layanan yang jadi tempat pengguna bisa membicarakan topik spesifik dengan pengguna lain. Contohnya ada Kaskus dan Quora. Yang keenam ada kolaborasi. Kolaborasi adalah layanan yang memberi kesempatan penggunanya untuk berkolaborasi dalam memuat, menyunting, atau mengoreksi konten. Contohnya Wikipedia. Adapun contoh aplikasi media sosial yang paling populer, yakni A. Facebook. Media sosial buatan Mark Zuckerberg ini menduduki peringkat pertama media sosial yang paling banyak digunakan di dunia. Pada awalnya, situs media sosial ini terbatas untuk mahasiswa Universitas Harvard saja. Tetapi hingga saat ini, Facebook memiliki pengguna sebanyak 2,38 miliar tahun 2019. B. Twitter. Pada peringkat kedua, media sosial yang paling populer di dunia adalah Twitter. Sejak diluncurkan pada tahun 2008, Twitter tumbuh dengan pesat dan saat ini sudah mencapai 284 juta pengguna. C. Google+. Media sosial ini merupakan kepunyaan Google Inc. Seperti yang kita ketahui, saat ini Google adalah tempat untuk mencari sumber informasi yang paling mudah. Google Plus adalah jejaring sosial yang disebut oleh Google pada tahun 2011. Kepopuleran Google juga sudah mendunia. Yang D. Instagram. Instagram merupakan media sosial tempat berbagi foto atau video yang paling populer saat ini. Satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi sehingga terlihat seperti hasil karya kamera Kodak, Ismatic, dan Polaroid. Yang E. Tumblr. Tumblr merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi foto yang berbentuk blog ini yang bisa dilihat di dashboard pengguna lain yang mengikuti Anda. Yang F. LinkedIn. Media sosial LinkedIn memungkinkan Anda untuk terhubung dengan jaringan bisnis. LinkedIn menyediakan lebih dari 20 layanan bahasa termasuk bahasa Indonesia. Yang G. Aksam. Situs jaringan sosial ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang Anda ajukan kepada orang lain. Fungsi utamanya kurang lebih sama dengan Yahoo Answer. Adapun dampak positif dan negatif pada media sosial. Dampak positif, yang pertama, mempermudah komunikasi. Media sosial memberikan layanan komunikasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, maupun video, melalui pesan antar orang maupun pesan dari orang ke komunikasi dan pesan dari seseorang ke khalayak umum. Yang kedua, promosi produk. Jaringan dalam media sosial berpotensi untuk memperluas jaringan promosi suatu produk ataupun jasa sehingga biaya promosi relatif tidak ada dan kegiatan promosi dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat, dan murah.
Yang ketiga, kemudahan membuat komunitas. Media sosial memberikan fasilitas penggunaannya untuk membuat grup sesuai dengan keinginan masing-masing. Sebagai pengguna media sosial, kita dapat mencari sebuah grup untuk kemudian mendaftar sebagai membernya. Yang keempat, informasi cepat dan luas. Dengan media sosial, kita dapat dengan mudah berbagi informasi maupun mencari informasi. Yang kelima, mempermudah bisnis. Dengan media sosial, kegiatan jual beli dipermudah sehingga antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung, tetapi dipertemukan di media sosial. Untuk selanjutnya, diteruskan dengan bertemu secara langsung. Sekarang kita beralih ke dampak negatif. Yang pertama, ketergantungan. Menggunakan media sosial secara berlebihan dan terus-menerus tanpa dibatasi waktu dan kesempatan akan menimbulkan ketergantungan akan media sosial sehingga sulit lepas dari media sosial. Yang kedua, konten asusila atau pornografi. Masih adanya konten dewasa yang lolos dari sistem pemblokiran program internet sehat dan aman dari Menkominfo menyebabkan penggunaan internet harus selalu waspada dan tidak berusaha membuka link umpan yang menuju ke konten dewasa yang mengakibatkan rentannya keamanan dengan masuknya skrip-skrip atau software jahat yang membahayakan perangkat penggunanya. Yang ketiga, perjudian atau gambling. Iklan-iklan perjudian yang masih lolos dari pemblokiran sangat berbahaya karena perjudian itu haram dan bertentangan dengan agama-agama dan undang-undang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kekerasan atau violence. Konten-konten kekerasan berakibat sangat buruk, terutama jika dilihat oleh anak-anak, karena dapat menimbulkan gangguan emosional yang bisa jadi inspirasi buruk dan menyebabkan sikap paranoid. Yang kelima, perundungan atau bullying. Perundungan adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk mengintimidasi seseorang. Kegiatan perundungan banyak terjadi di internet, di antaranya perundungan fisik, verbal, dan sosial. Perundungan fisik adalah perundungan yang mengakibatkan fisik seperti menampar. Perundungan verbal adalah perundungan yang melibatkan kata-kata secara tertulis dan ucapan seperti membentak. Perundungan sosial adalah perundungan yang mengakibatkan rusaknya reputasi seseorang, seperti mempermalukan. Yang keenam, penipuan atau fake. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan dengan nama palsu dan keadaan palsu untuk menguntungkan diri sendiri. Ada berbagai macam jenis penipuan di internet, di antaranya yang A, phishing. Tindakan mencuri data dengan cara membuat situs palsu dengan tujuan untuk menjebak korban. Yang B, eBay scam. Menjual barang dengan harga di bawah rata-rata, namun barang yang dikirim adalah barang palsu. Yang C, Nigeria letter. Ajakan untuk melakukan pencucian uang dengan komisi besar, tetapi syaratnya harus membayar pajak. Dan ketika pajak sudah dibayar, maka si pencuri akan menghilang. Yang D, online lottery. Penipuan dengan kita menang loteri dan harus membayar pajak. Yang E, Ponzi scam. Program investasi palsu yang dapat keuntungan dari member baru. Jika tidak ada member baru, maka penghasilannya berhenti. Yang F, money game. Penipuan dengan janji memberikan komisi serta bonus dari pendaftaran anggota baru yang bergabung. Selalu waspada terhadap penipuan yang ada di internet. Yang ketujuh, penghasutan atau provokasi. Penghasutan adalah sikap guna membangkitkan amarah seseorang untuk melakukan kejahatan. Orang yang melakukan provokasi disebut provokator. Yang ke-8, berita palsu atau hoax. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar oleh orang dengan bertujuan jahat untuk membohongi. Cara menggunakan media sosial yang baik dan benar. Begitu banyaknya manfaat dari media sosial, tetapi tidak bisa dimungkiri juga bahwa media sosial memiliki dampak yang mengkhawatirkan. Karena itu, kita harus tahu cara menggunakan media sosial yang baik dan benar. Berikut contoh cara menggunakan media sosial yang baik dan benar. Selektif. Kita harus selektif dalam berteman, mencari grup, dan berkomentar untuk menjaga keamanan kita di dalam media sosial ini. 2. Sopan dan beretika. Pakailah foto, kata-kata, dan komentar yang sopan dalam bermedia sosial agar tidak mengganggu pengguna atau menyinggung pengguna yang lainnya. 3. Gunakanlah pilihan kata yang tepat.
Dalam menulis berita, status, atau informasi, gunakanlah pilihan kata yang tepat agar pengguna lain paham dari maksud berita atau informasi yang kamu sajikan saat itu. 4. Hargai privasi. Hargai privasi diri sendiri dengan tidak memberikan informasi pribadi tentang dirimu sendiri. Hargai juga privasi orang lain dengan tidak memposting informasi pribadi orang lain tanpa izin dari orang tersebut. Dan jangan pula menanyakan password media sosial dari orang tersebut. 5. Lakukan sharing sebelum sharing. Lakukan sharing sebelum sharing artinya baca berita atau informasi di media sosial lalu uji kebenaran berita tersebut dengan mengecek media resmi atau kebenaran dari berita tersebut. Jika berita sudah yakin benar, kamu bisa berbagi atau melakukan sharing ke teman pada statusmu di media sosial. 6. Jejak digital. Setiap status dan komentar yang kamu tulis akan tercatat di internet dan terindeks di mesin pencarian. Karena itu, waspadalah dalam melangkah di media sosial, karena setiap jejak kamu tercatat. 7. Hindari konten negatif. Jika kamu menemui berita, akun, atau grup yang cenderung negatif, hindarilah dan lakukan pemblokiran untuk mencegah interaksi dengan hal-hal seperti itu. 8. Personal branding. Salah satu faktor yang penentu seseorang diterima bekerja atau tidak adalah dengan menjaga dan mengatur postingan status sehingga kamu bisa membangun personal branding. Manfaatkan canggihnya teknologi media sosial saat ini sehingga masyarakat dapat menilainya dari prestasi, pencapaian, dan status media sosial diri sendiri kita. Sekian penjelasan tentang materi media sosial dari kami. Apakah kalian sudah mengerti? Jika belum, kalian bisa bertanya lewat komentar di bawah ini. Selain memberikan penjelasan, kami juga menyediakan 3 buah soal yang bisa kalian kerjakan secara mandiri. Berikut contoh soalnya. Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat. dan menambah wawasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!